riwayat dari Imam Bukhari pada bab wanita menjenguk pria. Ummu Darda datang menjenguk seorang laki-laki keluarga masjid dari kalangan Ansor. Dan diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, tatkala Rasulullah datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal radhiyallahu anhu ditimpa demam panas. Maka saya temui kedua mereka. Kataku, ayahanda, bagaimana keadaan ayah? Dan Bilal, bagaimana pula keadaan anda? Selanjutnya kata Aisyah, biasanya bila sakit Abu Bakar akan berpantun. Pantunnya begini, setiap insan di waktu pagi ditemui bersama keluarganya, padahal maut lebih dekat kepadanya dari tali sandalnya. Sedang Bilal bila telah ditinggalkannya akan berpantun pula, wahai apakah semalam aku tidur di lembah itu, sekeliling rumput yang hijau dan bunga yasmin. Apakah masih sempat aku pada suatu hari merguk air telaga Majinnah dan menyaksikan tanah hitam. Kemudian cerita Aisyah selanjutnya, saya pun datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan hal itu kepadanya. Maka sabda Rasul, Allahumma habib ilainal madinata kahubbina makkata wa asyadda. Allahumma wasuhhiha wa barik lana fi muddiha wa su'iha wanqul hummaha faj'alha bil juhfa. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami cinta pada Makkah atau lebih lagi. Ya Allah, jadikanlah ia darah yang sehat dan limpahkanlah berkah pada takaran dan timbangannya, serta singkirkanlah penyakit demamnya dan hanyutkanlah ia di bawah banjir. Jadi intinya bahwa wanita menjenguk pria itu boleh, tidak ada larangan. Nah, seperti riwayat barusan dan cerita dari Ummu Darda dan dari Aisyah. Yang kedua, pertanyaannya, boleh tidak orang Islam menjenguk kafir? Yang muslim menjenguk yang non muslim. Para ulama juga sepakat berdasarkan hadis bahwa tidak ada salahnya seseorang Islam itu menjenguk orang kafir. Jadi boleh-boleh saja. Sebab ini lebih pada aspek kemanusiaan, menghargai kemanusiaannya, apalagi kalau kemudian tetangga. Jadi boleh-boleh saja. Berkata Bukhari dalam bab menjenguk orang musyrik, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwa seorang anak Yahudi menjadi pelayan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak itu jatuh sakit, maka Nabi pun datang menjenguknya. Sabdanya, masuk Islamlah kamu. Lalu ia pun masuk Islam. Dan ceritakan pun oleh Sa'id ibn Musayyab dari bapaknya bahwa ketika Abu Thalib dalam sakit yang membawa ajalnya, ia dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari hadis ini, dari apa yang dilakukan oleh Rasul, jadi boleh. Seperti juga Rasul pernah menjenguk pelayan Nabi yang dari Yahudi. Jadi anak Yahudi, dia bukan muslim, kemudian sakit, lalu dijenguk oleh Rasul. Meskipun kemudian Rasul juga membawa misi untuk mengajak dia masuk Islam. Masuklah Islam. Lalu ia pun juga masuk Islam. Demikian juga ketika pamannya Abu Thalib sedang sakit yang membawa ajalnya, Rasul juga datang menjenguk. Datang menjenguk dan bahkan juga meminta dan merayu Abu Thalib pamannya untuk masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya meskipun pada ujungnya memang Abu Thalib tidak bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai ajal menjemputnya. Kita tidak tahu
alasannya kenapa, apa karena gengsi gitu, atau karena hal lain. Sebab Abu Thalib itu adalah salah seorang pembesar Quraisy waktu itu dan posisinya terhormat. Hanya kebetulan keponakannya menjadi Rasul gitu. Jadi Nabi dan Rasul yang mendakwahkan ajaran yang berbeda dengan yang dianut oleh orang-orang musyrik Arab. Ya meskipun beliau melindungi Rasul dan ketika ada ancaman dari orang kafir Quraisy, beliau membela, beliau membantu. Sama halnya dengan pamannya Hamzah, sebelum dia masuk Islam ketika diganggu orang kafir Quraisy, dia ya justru yang maju ke depan untuk membela. Mungkin bisa jadi bukan karena membela agama yang dibawa oleh Rasul Nabi Muhammad, tapi yang pertama karena memang namanya juga ya saudara, masih satu darah. Dan bahkan Abu Jahal itu pernah ditampilin pernah ditampilin siapa tadi oleh pamannya, kadang-kadang lupa, baru disebut Hamzah. Jadi pernah ditampilin oleh Hamzah gitu kan, ketika dia menghina Rasul gitu kan. Padahal Hamzah belum muslim pada saat itu. Hamzah belum muslim pada saat itu. Gitu. Konon katanya di dekat Ka'bah. Dan ada dua singa selain dari Umar, yaitu Hamzah di kafir Quraisy yang sebelum masuk Islam. Memang no pangjagar nama Umar. Yang kedua Hamzah. Dan Hamzah itu adalah ahli pemanah. Memang kerjaannya berburu. Jadi dia ahli pemanah. Jadi intinya bahwa Muslim menjenguk orang kafir itu boleh. Jadi nggak ada larangan, nggak ada larangan. Apakah dia ada kaitan keluarga atau tidak ada kaitan keluarga, atau hanya sekadar bertetangga, lalu kemudian ada yang sakit, ya boleh menjenguk. Dan kita di RT 5 biasa. Ya, jadi kalau ada tetangga meskipun dia bukan Muslim, ya kita jenguk. Lalu di sini bagaimana kalau menjenguk orang yang sakit yang konon katanya itu menular, seperti sakit mata. Boleh tidak menjenguk orang yang sakit mata? Nggak tahu menular tidak sakit mata? Kan nggak ada mitos ya, tahu mitos atau gimana? Jadi kalau orang sakit mata, lalu ngobrol boleh ditatap mata, bisi tepak. Nah, tapi di sini disebutkan bahwa boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Zaid bin Arqam, saya dijenguk oleh Rasulullah SAW sewaktu saya ditimpa oleh sakit pada kedua belah mata saya. Jadi ketika Abu Dawud sakit, Rasul menjenguknya, sakit mata, gitu ya, sakit mata, Rasul menjenguknya. Yang seringkali tidak disebut sakit itu adalah sakit gigi. Kan jarang-jarang orang menjenguk, kemana nggak jenguk, si anu kunaon, jadi huntu. Padahal sakit gigi itu lebih sakit ketimbang sakit mata. Gitu, terasa anak. Gitu. Ya boleh-boleh aja sebetulnya ya, pokoknya penyakit apapun boleh, kecuali kalau penyakit rorombeheun bener beta deui. Rombeheun terus hapur. Nah, lalu ada yang bisa jadi kita juga jarang mendengar ini, bahkan saya juga baru. Boleh tidak kita meminta doa dari orang yang sakit? Biasanya kan yang sehat mendoakan yang sakit. Ini dibalik.
Boleh tidak meminta doa dari orang yang sakit, yang kita jenguk gitu. Selain kita mendoakan yang sakit, lalu kita juga minta didoakan oleh yang sakit. Boleh tidak? Ternyata boleh. Ditemukan riwayatnya dari Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, artinya jika kamu datang menjenguk si sakit, suruhlah ia berdoa untukmu. Karena doanya seperti doa malaikat. Yakni besar kemungkinan dikabulkannya. Nah, berkata pengarang Az-Zawaid, isnadnya sah dan orang-orangnya dapat dipercaya. Meskipun hadis ini kategorinya munqati. Nah, dia terputus, ada sanad yang terputus. Dari hadis ini sebetulnya boleh. Bahkan Rasul di hadis ini juga menganjurkan agar minta didoakan oleh orang yang sakit. Sebab orang yang sakit itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dengan Tuhannya. Orang yang sakit itu. Dan sakit itu dalam hadis yang lain itu dalam proses untuk apa? Penghapusan dosa. Jadi orang yang sakit dan dia sabar dan ikhlas terhadap sakitnya, maka dosa-dosanya yang kecil itu dihapus. Allah. Dihapus. Jadi kalau ingin bersih dosana singgila gerina. Terus saya tiap hari murudu. Nah, dan yang kedua tadi, orang yang sakit itu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Orang yang dekat dengan Tuhannya. Yang jadi Allah, astagfirullah. Itu diantara hikmah dari sakit itu. Sebab sakit itu adalah zikir. Sakit itu taubat. Nah, orang yang setiap saat itu merasakan sakit itu dengan menyebut kalimat Allah, dengan kalimat thayyibah, dengan zikir, itu berarti dia dalam posisi dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan itu kemungkinan besar doanya itu dikabulkan. Dan ulah kabeh berenya ayat 50 ngajunguk kabeh yang minta hiji-hiji. Capek. Tapi persoalannya boleh atau tidak boleh. Jadi kalau pertanyaan boleh tidak minta doa dari orang yang sakit boleh. Baik, berikutnya berkenaan dengan bab berobat. Berobat itu adalah perintah agama. Disuruh oleh agama sebab beberapa hadis, banyak hadis yang memerintahkan kalau orang sakit ya harus berobat. Artinya jangan pasrah begitu saja. Itu adalah kumaha takdir Gusti Allah we lah sembuh gitu, tapi tidak mau berobat. Nah, itu namanya putus asa atau apa ya istilahnya. Itu tidak ada usaha. Berobat itu sebagai salah satu usaha. Bahwa yang hakikat menyembuhkan itu adalah Allah memang. Sembuh itu atas izin Allah. Tetapi manusia wajib untuk berusaha, berupaya dan ikhtiar. Dalam satu hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalta 'ala maridin famurhu falyad'u laka wa inna du'aahu ka du'ail malaika." Salah ini. Tadawa fa inna Allah ta'ala lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an khairu da'in wahid al-haram. Kata Rasul, berobatlah kamu karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya. Kecuali satu penyakit yang nggak bisa diobat, yang tidak bisa diobati, yaitu al-haram. Bukan haram, tapi haram. Jadi beda huruf H kecil dengan H besar.
Kalau haram sesuatu yang dilarang. Tapi kalau haram dengan H besar itu tua. Jadi semua penyakit itu ada obatnya illal haram dalam hadis yang lain, kecuali tua. Tua itu nggak bisa diobati. Sebab kalau tua itu urusan waktu, usia. Yang paling yang bisa diupayakan manusia adalah memperlambat proses penuaan secara fisik. Gitu. Yang bisa diusahakan oleh manusia. Ari umur mah boleh bisa. Terus saya berjalan gitu, nggak bisa dihambat, lawak ke isuk gitu, biar tidak nambahan usia enggak. Itu yang tidak bisa diobati. Yang kedua, riwayat Ibnu Mas'ud, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan fatadawaw. Sungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu berobatlah kamu. Jadi berobat itu perintah agama. Ikhtiar untuk sehat itu adalah perintah agama. Upaya untuk menghilangkan penyakit itu adalah perintah agama. Itu ajaran agama. Jadi jangan pasrah nyerah begitu saja tanpa ada usaha, tanpa ada upaya. Di hadis lain disebutkan likulli da'in dawaun fa iza usiba dawa'ud da'i bari'a bi iznillah. Setiap penyakit ada obatnya, maka jika sakit telah diobati, ia akan sembuh dengan izin Allah. Ini juga memberikan pemahaman bagi kita, isyarat bagi kita bahwa memang hakikat segala sesuatu itu adalah Allah. Tetapi kita diperintahkan sekali lagi juga untuk tidak menyerah, untuk tidak terlalu pasrah pada situasi, pada keadaan. Manusia punya kuasa, manusia punya kemampuan untuk mengubah sesuatu yang ada pada dirinya, itu kan sesuai dengan syariat tentu saja. Kan? Kalau sakit berobat kan gitu. Kalau mau makan usaha gitu. Jadi ikhtiar itu bagian dari ajaran agama. Kasab itu ajaran agama. Tapi yakin terhadap Allah juga adalah ajaran dasar agama. Jadi istilah tawakal itu bukan berarti menyerahkan diri sebelum usaha. Tawakal itu adalah menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan urusan itu kepada Allah setelah berusaha. Bahkan harus maksimal usahanya. Kalau kita sudah merasa maksimal, lalu kemudian belum sembuh, baru kemudian kita tawakal pada Allah, serahkan pada Allah. Hakikatnya penyakit itu datang dari Allah dan Allah pula lah yang akan menyembuhkan. Iza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, maka dialah yang akan menyembuhkannya. Lanjut biar banyak yang kita peroleh. Nanti pertanyaannya. Pengobatan dengan barang yang haram boleh tidak? Ada yang apakah dalam bentuk makanan, ada kemudian dalam bentuk minuman. Nah, make minuman ngameh semangat, ngameh hanut awak. Gitu. Ya, ngameh jag-jag gitu. Boleh tidak berobat dengan yang haram? Amun leles, tulung lain, letih, lesu. Gitu kan. Lalu minum, sebut saja minum-minuman keras gitu ya, gitu. Minum keras, ngameh jag-jag gitu, ngameh seger, tadi tunduh melek deui gitu. Nah, boleh tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak, disebutkan di mah tuak, apapun sebetulnya namanya, dan barang-barang terlarang lainnya hukumnya haram.
tegas para ulama, ini jumhur ulama mengatakan memang haram berobat dengan barang-barang yang haram. Apapun bentuknya itu, apakah bentuk zat padat maupun juga dalam bentuk zat cair atau uap. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmizi dari Wa'il bin Hajar al-Hadrami bahwa Thariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tuak yang dijadikannya obat. Maka sabda Rasul, innaha laisat bidawain walakinnaha daun. Kata Rasul, itu bukan obat, tapi itu mah penyakit. Gitu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai alasan gitu, untuk berobat pada zat yang memang dia haram, pada barang-barang yang haram. Saya mah jag-jag nama ku ieu gitu, tapi barangnya haram. Gitu. Ku minuman ieu, ku merek anu gitu. Atau makan anu tapi sesuatu yang haram. Kata Rasul, itu bukan obat, tetapi itu penyakit. Di hadis yang lain disebutkan innallaha lam yaj'al syifa'akum fima harrama 'alaikum. Wa dzakarahul Bukhari an Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Ini tegas menunjukkan. Allah tidak menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu. Jadi kalau mau berobat, berobatlah dengan yang memang zatnya halal. Gitu. Tidak dengan yang haram. Hadis yang lain menyebutkan sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan bagi setiap penyakit itu obatnya. Dari itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram. Hadis berikutnya yang keempat, nah Rasulullah SAW anid dawa'il khabis yakni sum. Rasulullah SAW telah melarang memakai obat yang keji. Tapi di sini disebutkan yang dimaksud adalah sum. Sum itu racun. Ispuguh ya, ini namanya juga racun. Namanya berobat dengan racun. Bikin ripuh. Oke, tambah satu lagi. Bagaimana kalau berobat dengan dokter yang non-muslim? Boleh tidak? Dalam buku Al-Adabus Syar'iyyah karang Ibnu Muflih tersebut dan kata Syekh Taqiyuddin, jika seorang Yahudi atau Nasrani ahli dalam ilmu ketabiban dan dipercaya boleh diangkat sebagai dokter. Sebagaimana ia boleh dititipi harta atau dihubungi dalam perdagangan. Jadi boleh. Boleh. Ayat Al-Quran juga tidak melarang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat muamalah dan sifat duniawi dengan non-muslim boleh. Itu dalam surat Al-Imran ayat 75. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumtu alaihi qa'ima. Dan di antara ahlu kitab ada orang yang bila diberi amanat sepikul emas akan dikembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula yang bila diberi amanat walau hanya 1 dinar tidak dikembalikannya kecuali bila engkau tagih. Jadi bagi orang-orang yang memang dipercaya gitu, apakah berobat atau kemudian pada ayat ini berkenaan dengan amanah, diberi amanah, sebetulnya boleh menitipkan amanah pada orang yang non muslim selama memang itu dipercaya, bisa dipercaya. Nah, non muslim oke, tidak semuanya khianat, tidak semuanya jelek.
mentalnya dalam urusan kepercayaan. Bisa jadi kan ada di antara kita juga yang lebih percaya pada orang yang non muslim, gitu kan, ketimbang teman sendiri yang muslim, mana sok ngabohong, sok khianat, gitu. Dititipi malah dipaling atau tidak dikembalikan, tetapi bisa jadi dijual namun barang. Bila di sini bila tidak ada lagi dokter yang muslim. Bila tidak ada lagi dokter muslim atau tidak ada dokter yang ahli di bidang itu, yang ada dia itu. Jadi selama masih ada yang muslim, masih sebaiknya yang muslim. Sebaiknya muslim. Jika nama termasuk rumah sakit. Mana ayatannya rumah sakit Islam? Kenapa harus cari yang lain? Kecuali kalau ada terikat dengan kerjasama dengan kantor, umpama kita berobat atas nama kantor, karyawan kantor. Jadi, tapi sedapat mungkin memang ya harus cari ya dokternya dokter muslim, dan termasuk juga rumah sakit Islam. Ya, kita rumah sakit umum lah gitu ya. Rumah sakit umum. Oke, cukup dulu. Jadi sudah ada beberapa poin yang bisa kita kaji, bisa kita telaah terkait dengan bab sakit dan berobat. Ada yang mau direspon, dikomentari, ditambahkan, dikurangi? Ya, silakan. Ya, kalau berkenaan dengan persalinan, sebetulnya berkenaan dengan persalinan itu kan kondisi darurat. Di buku ini memang disebutkan boleh dalam kondisi darurat orang berobat dengan lawan jenis. Namun laki-laki berobat dengan dokter perempuan, atau kemudian perempuan berobat dengan dokter laki-laki. Boleh, karena dianggapnya kondisinya kondisi darurat. Bahkan sampai di buku ini disebutkan melihat auratnya juga boleh, tapi seperlunya. Memegang dan meraba seperlunya yang dibutuhkan boleh. Bahkan agak jelas disebutkan, meskipun melihat kelaminnya boleh, sebab itu kondisinya adalah kondisi darurat. Ya, tapi juga lihat juga dokter, ada dokter Cunihin mah itu jadi kalau lewihan segala dicabak itu kan ya, tidak penting itu. Kalau diragap gitu. Gitu. Nu jadi beuteung beureun dicabak handap. Jadi
salah wilayah kan itu. Oke. Jadi boleh, sebab itu dianggap sebagai kondisi darurat. Kondisi darurat. Saya udah baca, tapi di mana gitu ya? Udah saya baca. Dan boleh. Ini lanjutan dari tadi, berobat pada dokter wanita. Jika seorang wanita sakit dan tidak ada dokter yang akan mengobatinya kecuali dokter laki-laki, bolehlah dokter itu melihat amputasi sakit yang perlu dilihatnya, bahkan kemaluan sekalipun. Demikian juga dokter wanita terhadap laki-laki. Ya kalau memang penyakitnya ada di situ, gitu. Makanya penyakitnya ada di tengah jempol, no dicabak nak, mereka kedua yang sakitnya kan gitu. Tapi sekali lagi karena memang itu kondisinya darurat. Berkata Ibnu Hamdan, jika tak ada yang akan mengobati pasien laki-laki kecuali dokter wanita, ia boleh melihat anggota pasien yang perlu dilihatnya, bahkan kemaluannya. Berkata Al-Qadi, boleh dokter laki-laki melihat aurat pasien wanita di waktu darurat. Demikian pula sebaliknya, dokter wanita dan laki-laki melihat aurat pasien laki-laki di kala darurat. Jadi kalau darurat ada boleh. Oke, ada yang lain? Ya, mangga Pak. Bisa menyembuhkan yang sakit. Ya. Tapi bisa sembuh mereka gitu. Oke. Pertanyaannya adalah apa tidak ada obat yang lain yang halal sebelum ke yang haram? Jangan-jangan itu sebatas alibi. Bukan sebatas alibi atau sementara yang sudah dia temukan baru itu. Padahal kan jaminan Allah menyebutkan bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Dan obat yang dimaksud tentu saja obat yang halal. Gitu. Dan Allah mengharamkan berobat dengan melarang berobat dengan obat yang haram. Itu mah hanya apologi ya, jadi alibi, jadi alasan, kecuali sebagian ulama menyebutkan kalau memang sudah dicari di berbagai wilayah, di berbagai tempat tidak ada lagi obat yang halal, yang ada hanya itu tapi itu haram, kondisinya disebut kondisi darurat. Jadi kalau sudah masuk pada kondisi darurat, sebetulnya apapun menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu bisa membolehkan yang dilarang. Gitu. Tapi di saat itu ulah terus-terusan gitu. Kondisi darurat. Jadi kalau tidak ada obat yang lain bisa dicari ke mana-mana, gitu kan? Tidak ada lagi obat yang lain kecuali itu. Sebagian ulama menyebutkan boleh. Tapi boleh itu karena memang kondisinya darurat. Bukan karena boleh secara umum dalam waktu normal gitu berobat dengan yang haram. Gitu. Jadi kudu ada upaya dulu, Pak. Upaya dulu. Sebab Allah dan Rasul sudah menjamin bahwa penyakit apapun pasti ada obatnya. Yang can kapendak gitu. Masih ada? Paling 1-2 pertanyaan. Nah, nanti kita masuk pada bagaimana berobat dengan mantra-mantra. Ke Ustadz gitu, ke orang pintar gitu, atau ke dukun
gitu. Nu dibacaan ditiup-tiup kumpul gitu. Gitu. Boleh tidak? Insyaallah bulan depan. Insyaallah bulan depan. Nah, itu kan marak kan sekarang pengobatan-pengobatan tradisional gitu. Ini kan. Karena itu pengobatan dengan jampe-jampe gitu kan, dengan bacaan-bacaan, terkadang teka harti ku pasena gitu. Yang penting nu bacaan lagi teka harti meureun naon. Nah, boleh atau tidak? Ya oke, nanti kita akan bicarakan. Oke, sementara itu kalau tidak ada lagi pertanyaan, mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita berkenaan dengan soal penyakit dan berobat. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min syarri ahli an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aftah 'alaina abwabal khairi wa abwabal barakati wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabas sihhah wa abwabas sihhah wa abwabas sihhah wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma 'afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil qur'anil 'azim nabiyyikal karim. Syarrud dunya wa syarrul akhirah ghafarallahu lana lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.